yang angon hewannya dalam jumlah ribuan. Mirip rombongan study tour ya. Setiap jam 7 pagi, bebek-bebek di sini mulai keluar kandang untuk diangon, teman. Jangan ricuh gini dong. Pelan-pelan, semua pasti berangkat kok. Nah, karena lokasi angon hari ini lumayan jauh, jadi 2.500 ekor bebek ini jalan-jalan pakai mobil dulu. Cie, berang-berang bawa berkat, berangkat. Pasukan, langkah tegap maju, jalan. Yo, ayo, yang tertib ya. Jangan sampai temannya terinjak-injak. Ingat, apa tujuan kita datang ke sini? Tepat sekali. Waktunya kalian cari makan sepuasnya. Selain positif dari segi bisnis, ternyata bebek yang diangon itu lebih sehat loh teman. Karena bebek rutin bergerak dan mengonsumsi makanan organik dari sawah. Oh iya, nggak perlu khawatir anggota bebek ada yang nyasar ikut kelompok lain ya. Sebab jika bukan anggota kandangnya, bebek pun tidak akan masuk dan menerima anggota baru. Pasukan, balik kanan, jalan. Wih, nggak berasa ya sekarang sudah waktunya pulang ke kandang. Bebek-bebek petelur ini juga nampaknya sudah kenyang teman. Ayo, siapa yang kagum melihat kekompakan baris berbaris bebek? Ternyata sifat tertib berbaris ini bukan sifat alamiah bebek. Tapi ini semua karena bebek mempunyai tingkah suka meniru. Mereka akan bersikap seperti yang dilakukan kawanannya, termasuk berjalan dan mencari makan. Maka dari itu, bebek bisa kelihatan sangat kompak. Aduh, tadi udah sampai berapa ya? Ya, hitung dari awal lagi deh. Mas, segini banyaknya, sekarang hitungnya gimana? Ini kan nanti sampai di sini kan langsung dihitung jumlahnya. Dua-dua, yang hitungnya kepalanya. Dihitung kepalanya? Ya. Bang, kalau bunda yang hitungnya pusing nggak bisa. Terus kalau ada yang hilang gimana mas? Nggak mungkin, soalnya sehat semua. Kalau yang hilang itu biasanya yang nggak sehat. Oh, ketinggalan? Ya, Oh, yang apa gitu. oh kan gitu, ya. Ternyata semua bebeknya sehat, jadi nggak ada yang hilang, nggak ada yang ketinggalan. Walah, butuh skill khusus nih untuk menghitung kepala bebek yang jumlahnya ribuan dan gak bisa diam seperti ini. Kalau gitu, Otan serahkan ke paman aja deh. Swing. Asik banget nih sob. Kayak lagi main perosotan di waterpark. Loh, ternyata memang betul teman. Bebek-bebek ini meluncur untuk langsung berenang di kali. Mereka diarahkan mandi di kali untuk membersihkan badan setelah seharian main di sawah. Padahal bebek itu kan tidak bisa berkeringat ya. Justru itu teman, karena bebek tidak mempunyai kelenjar keringat, ia cepat merasa panas dan gemar mendinginkan tubuhnya dengan berenang. Woohoo! Belum afdol ya ngomongin bebek petelur kalau belum lihat panennya. Ayo Bun, saatnya kita panen telur bebek. Teman, sama seperti angon, mengambil telurnya pun dilakukan setiap hari. Otan jadi keder nih ikutin bunda ambil telur. Kan, ternyata untuk mengambil telur bebek ini ada triknya. Kita harus mengitari dari pinggir kandang untuk menghindari bebek stres. Karena kalau stres, bebek-bebek itu tidak akan bertelur. Walah, Otan pikir Bunda dan Bari emang seneng muter-muter. Akhirnya selesai juga.
Tinggal masak rawonnya kan ya? Asik. Astaga, apa yang terjadi? Siapa yang tega membuat kamu begini, Sob? Sungguh berat hati untuk Otan beritahu fakta satu ini, teman. Bebek memang tidak kanibal dan hidup berkoloni dengan kompak. Namun, jika ada bebek yang lemah, dia pasti akan tertindas. Bukan karena saling serang, tapi saat berlari, bebek akan tega menindih teman yang lebih lemah hingga tak berdaya. Lupakan yang sedih-sedih. Lebih baik kita lihat nih kekompakan para bebek. Coba teman perhatikan baik-baik ya. Bunda Iin lagi coba membelah lautan bebek tuh teman. Tapi apa yang akan terjadi? Nah, Tan, meskipun Bunda udah pisahin, tapi mereka akan kembali lagi karena mereka satu koloni. Yuhu! 100 jempol buat kekompakan para unggas ini deh. Di luar sifat spontannya yang bisa menindas kawan, bebek lahir sebagai unggas berjiwa sosial. Hidup berkoloni dan sulit dipisahkan dari kelompoknya. Lalalala, kalian ini anak bebek atau anak kambing sih Sob? Kok rebutan makan daun? Loh, ternyata Bunda Iin toh yang kasih makan daun. Mentang-mentang masih anak-anak harus makan sayur ya Bun? Gini Tan, ini daun pepaya. Daun pepaya itu berkhasiat untuk menjaga stamina anak-anak bebek ini biar tetap sehat. Oh, jadi daun pepaya ini ibarat vitamin versi murah untuk kesehatan bebek. Sebetulnya pemberian daun pepaya ini juga boleh dikonsumsi bebek dewasa. Namun alangkah baiknya jika makanan suplemen ini diberi sejak kecil. Sebab daun pepaya kaya manfaat loh, cocok untuk meningkatkan berat badan bebek yang berusia kurang dari 21 hari ini. Selain itu, bisa mengatasi penyakit cacingan dan parasit lainnya. Walah, pantes pada rebutan. Semuanya mau ikut sehat kan? Mantap! Otan dan teman di rumah juga dengar kok. Gak usah pakai pengeras suara juga kale. Otan pede banget deh. Padahal Bunda bukan manggil kita teman. Nih, Bunda lagi berusaha mengarahkan ribuan bebek ini dengan pengeras suara. Sebetulnya ketika diangon, bebek itu lebih peka terhadap suara atau gerakan dari tongkat bambu ya. Nah, dari dua percobaan yang Bunda lakukan, ternyata bebek memiliki respon yang berbeda. Reaksi bebek sama-sama bergerak, namun dengan tongkat bambu, gerakan bebek lebih kompak dan menuju satu arah. Tapi jika hanya diinstruksikan lewat suara, bebek bergerak tak terarah. Jadi teman-teman paham ya, kenapa para peternak selalu membawa tongkat bambu? Bukan karena sakti, tapi lebih efisien untuk mengangon ribuan bebek ini. Pemirsa, dapat Otan laporkan ribuan pendemo semakin memadati kawasan kandang bebek Sunardi. Aksi demonstran ini dipicu karena isu pakan yang cepat habis, sedangkan mereka tidak kenal kenyang. Weleh, ini namanya kalian yang rakus, Sob. Bunda Iin sampai kelimpungan nih kasih makan para pendemo, para bebek. Nah, tahukah teman, jika bebek bukan pemakan padi atau biji-bijian saja, ternyata hewan ternak satu ini merupakan pemakan segala, alias omnivora. Sesekali bebek juga mengonsumsi serangga atau cacing loh. Ya, makan ini nih, semua
Kayaknya ada masalah di beberapa bagian tubuh kalian. Kayaknya ada yang gak beres nih teman. Tuh, si elang bondol aja sampai gak bisa terbang. Pasti karena sayapnya bermasalah deh. Belum lagi si elang berontok ini. Bola matanya hilang satu. Pandangannya pasti tidak setajam biasanya. Naluri penyelidik Otan langsung memuncak nih. Harus Otan cari tahu, kenapa kalian bisa seperti ini? Nah, ini dia yang Otan cari. Karaka, Paman, hei, mau pada kemana sih? Kompak seragaman begitu. Ada sobat Otan yang butuh pertolongan nih, Kak. Karaka, Paman, bisa ikut Otan bentar nggak? Halo Otan, halo juga Otaners. Selamat datang nih di Pusat Konservasi Elang Kamojang. Nah, sekarang Karaka dengan kakak-kakak tim perawat satwa udah siap memulai aktivitas pagi Kak ya? Untuk apa? Untuk keliling-keliling kandang, ngasih pakan dan lain-lain. Pokoknya bakal seru banget karena ini pengalaman pertama buat Karaka. Ikutin terusan ya. Ayo kan? Walah, jangan-jangan elang yang Otan lihat di awal tadi masih bagian dari pusat konservasi ini ya? Otan tahu kalau tempat rehabilitasinya para elang ini ada di wilayah Garut, Jawa Barat. Di sini memang tempatnya para elang untuk beristirahat sementara sebelum mereka kembali ke alam liar. Otan ada sedikit informasi saja nih teman, tentang elang penghuni kandang khusus untuk pembelajaran ini. Ternyata kandang ini khusus bagi para sobat Otan yang sudah tidak mungkin lagi dilepas liarkan ke alam bebas. Bukan tanpa alasan, karena kondisi fisiknya gak bisa sembuh lagi, alias cacat permanen. Ya ampun, malang betul nasib kalian sob. Sangat beresiko bagi para elang kalau dibiarkan ada di alam liar dengan keadaan seperti ini. Bukannya sejahtera, yang ada malah sengsara. Otan, ini Karaka baru tahu nih, ternyata ada elang yang makannya itu larva lebah madu ya Kang ya? Dia makan madunya juga. Nah ini dia, ini namanya si Joni. Dia jenis elang, apa namanya Kang? Elang migrasi ya? Elang sikep madu, dia migrasi yang tujuannya sebenarnya ke Nusa Tenggara Timur, tapi ya karena satu dan lain hal, akhirnya dia bisa ada di sini. Ya, ini saatnya si Joni makan. Madu Asia adalah salah satu jenis elang migrasi. Artinya, dia bukan elang yang menetap di Indonesia. Elang jenis ini tersebar di beberapa wilayah, seperti Siberia, India, dan Asia Timur. Saat memasuki musim dingin di negara asalnya, mereka akan bermigrasi mencari tempat dan makanan di wilayah yang lebih hangat, seperti Pulau Nusa Tenggara Timur di negara Indonesia. Nah, Tan, jadi tempat makan si Joni ini juga tidak langsung Karaka kasih nih. Kita simpen dulu di ada semacam bola rotan yang menyerupai sarang lebah ya Kang ya. Jadi biar dia terbiasa juga dengan kondisi di alam gitu. Biar nggak manja. Sini John, ambil John. Hei. Makan yang banyak ya Joni, biar kamu tetap sehat dan bertenaga. Kita tinggalkan kandang edukasi ini. Sekarang masuk ke kandang observasi. Di sini sudah masuk wilayah terbatas, bukan area publik. Jadi yang bisa masuk hanya perawat satwa dan yang punya kepentingan saja. Berbeda dengan kandang sebelumnya. Di sini, elang penghuni kandang bisa dibilang sehat-sehat semua, alias tidak cacat. Tapi mereka perlu diperhatikan lebih perilakunya. Tuh teman di rumah, perhatikan deh. Elang yang perilakunya kurang baik, dia anteng aja walaupun ada manusia datang mendekat. Kalau masih seperti ini, artinya elang masih harus diamati dan dilatih supaya perilakunya bisa normal, seperti hidup di alam liar. Ada juga yang malah sangat galak saat didekati manusia. Walau terlihat galak, perilaku kayak gini justru jadi pertanyaan besar. Menurut Paman Perawat Satwa,
Di alam liar, seharusnya elang saat bertemu manusia pasti akan kabur dan menjauh, bukan menyerang. Perhatikan bedanya dengan elang yang satu ini. Dia tampak menjauh dan mencoba kabur dari kandang. Sikap seperti ini menjadi tanda kalau elang sudah cukup membaik secara perilaku dan siap segera masuk ke tahap rehabilitasi. Nanti ya, Otan ajak teman semua ke kandang rehabilitasi. Nih, Tan, lihat tuh. Ini ada salah satu elang ya Kang ya. Dia makannya tuh di bawah. Ini tidak sesuai dengan kebiasaan dia saat di alam. Nah, jadi kita harus segera membiasakan dia supaya dia kembali ke atas gitu kan ya. Supaya dia nangkring gitu. Wah, sampai harus dibiasakan seperti itu ya Kak. Hal kecil yang sangat berpengaruh besar untuk kelangsungan hidup si elang saat di alam liar nanti. Hei. Nah, kalau udah nangkring di atas kayak gini, ini harusnya dia emang di alam kayak gini ya Kang ya. Makannya nangkring sambil dia nikmatin makanannya dan semoga bisa selalu kayak gini setiap hari. Jadi perilakunya jadi scoringnya bagus, gitu ya Kang ya. Seru ya teman, sedikit demi sedikit kita jadi tahu keseharian paman perawat satwa sehari-hari. Wah, Otan doain deh Sob, kalian semua punya nilai yang bagus dari hasil pengamatan ini. Biar bisa segera dilepas liarkan ke alam bebas. Ada beberapa hewan yang dipercaya jadi pertanda datangkan rezeki. Salah satunya kodok. Berdasarkan primbon Jawa, kodok yang masuk ke dalam rumah bisa membawa rezeki bagi pemiliknya. Kodok dipercaya sebagai tanda kalau akan ada tamu jauh yang datang ke rumah suatu saat nanti. Tamu tersebut biasanya akan memberikan kabar baik untuk sang pemilik rumah. Tapi banyak juga rupanya orang yang mempercayai mitos yang keliru teman. Salah satunya dengan menggunakan si kodok untuk meramal masa depan. Emangnya dia masuk angin? Paman ada-ada aja nih. Ya ampun Paman, zaman udah modern masih aja percaya sama hal-hal kayak gini. Ayo, cepat lepaskan Sobat Otan, biarkan dia hidup dengan tenang. Pokoknya mending percaya Otan aja. Kalau mau cari rezeki ya dengan bekerja, bukan malah percaya mitos-mitos yang gak jelas. Soal kodok, karena dia biasa hidup di dekat pemukiman warga, kucing merupakan salah satu teman mainnya tuh. Mereka biasa bertemu dan bercengkrama seperti ini nih. Tenang aja teman, kucing gak akan makan kodok kok. Dia hanya mencoba mengajak main saja. Tuh lihat, tingkah laku mereka gemesin banget kan. Tetap kompak ya Sob. Jangan pernah menyakiti satu sama lain.